Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadil Amri. Saudara Rian Ramadan sedang tugas ini yang bagi dua sesi. Sesi pertama saudara Rian adalah maksimum 10 menit ya, kalau bisa kurang setelah itu jawab. Silakan dimulai dari sekarang. Izin saya share slide-nya Pak. Baik, udah ada tampilannya belum Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rian Ramadan dengan NIK 24500170037. Di sini saya berterima kasih kepada Bapak Eko sebagai pembimbing, kemudian Bapak Afwan sebagai penguji. Langsung saja saya akan memaparkan tentang skripsi saya, yaitu yang berjudul penambahan proteksi arus high pada logic override clause untuk mengurangi belt overrider sobek di PT PLN Indonesia Power PLTU Pelabuhan Ratu. Latar belakang pada skripsi ini yaitu PLTU Pelabuhan Ratu PGU merupakan sebuah PLTU yang berjenis pulverizer di mana ada mesin pulp feeder. Nah, di PLTU ini sering terjadi masalah belt pulp feeder sobek yang mengakibatkan derating unit atau penurunan daya produksi, di mana terpantau dari Juli 2024 sampai September 2024 terpantau ada 22 kali kejadian belt pulp feeder sobek, di mana dari berdasarkan trending yang ada itu kemudian dilaporkan ke aplikasi Maximo di PT PLN Indonesia Power. Ini merupakan gambaran dari belt pulp feeder sobek, di mana ini bisa terjadi karena salah satunya yaitu akibat blocking batu bara basah, kemudian ada mesin crusher bermasalah sehingga batu bara berukuran besar, kemudian ada benda asing seperti besi, skop dan material lainnya sehingga menyebabkan blocking pulp feeder. Blocking ini menyebabkan overload motor pulp feeder sehingga belt pulp feeder sobek, di mana benda material asing masuk ke dalam mesin pulp feeder ini sehingga menyangkut dan membuat arus pulp feeder tinggi, kemudian menjadi tidak standby sehingga mengakibatkan derating. Permasalahan ini bisa terjadi berdasarkan tren yang ada, yaitu dari arus 4,6 ampere sampai 12,123 ampere, di mana dari nameplate motor pulp feeder yaitu dengan arus 6,8 ampere. Dengan kejadian histori belt pulp feeder sobek selama arus tinggi yaitu 40 detik sampai 360 detik. Kemudian metodologi penelitian ini yaitu merumuskan masalah, kemudian studi literatur, pengumpulan data, kemudian membuat decision matrix analysis, kemudian membuat mitigasi resiko, membuat pembuatan desain logik, kemudian mensimulasikan logik. Di sini kalau untuk berfungsi apakah setting arus dan waktu sudah sesuai, apa kalau belum dievaluasi kemudian dicoba lagi, kemudian kalau sudah berhasil yaitu pemasangan logik ke semua pulp feeder di PLTU Pelabuhan Ratu. Berikut adalah nameplate motor, di mana dengan daya 3 kW, tegangan 400 volt, arus 6,8 dan speed RPM 1450. Di samping ini merupakan grafik dari antara hubungan persentase arus dan frekuensi, di mana ini untuk menentukan perhitungan untuk menentukan nilai arus overloadnya. Kemudian ini merupakan data yang diambil dari 4 sampai 20 mA, yang kemudian bisa terlihat di sini dari 0 feed rate-nya sampai 60. Kemudian dari feedback dari 6 ton per hour sampai 59,94,
dari yang 4 mA 133 rpm sampai yang 20 mA 1309, dimana perhitungannya bisa terlihat dari sini, yaitu maksimum current ada 0 rpm yaitu 50% dikali nameplate 6,8 yaitu dapat 3,4 ampere, dimana ini merupakan arus untuk ketika zero span load. Nah, kemudian didapat bahwa operasi normal yaitu di 40 sampai 45 ton pada rpm 985 dengan cold flow di atas 40 sampai 45 ton. Dengan histori arus normal di flow feeder ini yaitu dari 2 ampere sampai range 3,6 ampere, sehingga batasan arus operasi normal sebagai berikut: 3,66 dikali 110%, di mana ini diambil dari range 50 sampai 150%, sama dengan 4,026 ampere. Kemudian dengan merubah arus maksimum pada frekuensi 50 Hz, 66,2% diambil dari ini berdasarkan histori arus dari 4,6 sampai 12,23 ampere yang tadi, didapatlah 6,2% untuk menentukan arus 4,5 ampere. Kemudian logik yang saya desain yaitu pada skripsi ini, yaitu ini sebelum ditambahkan, di mana override close flow feeder ini adalah logik di mana diharuskan untuk close untuk pengertian di sini, di mana ada logic OR, kemudian ada logic OR, ada logic OR, di mana logic OR yang pertama mil tidak running, kemudian flow feeder outletnya close, discharge loop aktif selama 10 second, kemudian ada blank out flow feeder, kemudian flow feeder temperatur high, ini parameter yang bisa menyebabkan flow feeder trip atau mati. Kemudian setelah ada perubahan logik, di mana pada penelitian ini saya tambahkan logik sama OR dengan menambahkan logik arus dan menambahkan logik time on, yaitu menentukan arus dari perhitungan tadi 4,5 ampere lebih dari 4,5 ampere dengan time delay 10 second, maka akan flow feeder akan trip, kemudian akan mil akan di stop, kemudian peralatan akan di cleaning. Untuk cara membaca dia ini merupakan diagram bloknya, yaitu dari sensor 4 sampai 20 mA terbaca ke modul input output, kemudian dari modul I/O ini kemudian masuk ke CPU-nya, yaitu DPU primary dan DPU secondary. DPU primary dan secondary ini membackup satu sama lain dengan jaringan network switch A dan switch B. Kemudian saya menambahkan logic ini menggunakan PC with dongle ini. Berikut adalah gambar dari logic yang sudah terpasang, di mana di sebelah kiri saya yaitu logic time on, yaitu saya menambahkan nilai 10 second atau 10 detik, dan kemudian logic sebelah kanan itu arus yaitu lebih dari 4,5 ampere greater than, kemudian time on. Ini merupakan peta risiko dari pemasangan logik ini, dari yang berpotensi tinggi untuk merusak flow feeder kemudian berubah menjadi rendah. Manfaat finansial pada penelitian ini bisa bermanfaat ketika flow feeder untuk melakukan pemeliharaan selama 4 jam karena bel sobek, dengan rata-rata penurunan daya produksi yaitu sekitar 50 MW didapatkanlah dengan harga bel feeder per 1 pieces itu 22.110.000, maka didapat potensi kerugian yang bisa dicegah yaitu 153.024.000. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian ini, yang pertama, berdasarkan perhitungan arus nominal operasi maksimum di 4,26 ampere. Kedua, berdasarkan perhitungan arus overload motor dengan nilai setting 6,2% kali I nominal yaitu 4,5 ampere.
3. Berdasarkan tren dari kejadian belt covider sobek ditentukan nilai dari time on sebesar 10 detik. 4. Penambahan logik ini tidak memerlukan biaya namun dapat mengurangi potensi kerugian akibat belt covider sobek sebesar 153.024.000. Kemudian untuk saran pada penelitian ini agar menambahkan parameter perubahan frekuensi Hertz ketika sedang pengujian data. Sekian paparan dari saya untuk penelitian ini. Saya kembalikan kepada penguji dan selanjutnya kita lakukan diskusi. Silakan Pak Herawi. Waktunya maksimum 10 menit. Silakan sahabat. Diambil dulu Pak. Terima kasih. harus lebih. Di sini sering terjadi gangguan, Pak. Jadi sesuai yang saya jelaskan tadi, itu kan call feeder itu mesin menerima batu bara dari bunker, Pak. Nah, dari bunker ini pertama masalahnya ada di mesin crusher ya. Mesin crusher ini ada masalah-masalah mungkin untuk penggantian bearing dan untuk mesin untuk pemecahnya juga ada masalah, namun belum diperbaiki juga, Pak. Kemudian dari human error juga, Pak, bisa terjadi. Kadang ada dari material batu baranya sendiri masuk besi panjang gitu, Pak. Kemudian dari human error itu bisa spot masuk, Pak, dari tim cleaning gitu. Kami dari tim operasi ini merupakan setting overload kan ada ya, Pak ya. Itu di sekitar 10,2 ampere dan kemudian dari tim pemeliharaan listrik itu menentukan 5 menit, Pak. Kami dari operasi melalui penelitian ini itu mengamati dari history trend bahwa per detik aja udah berpotensi untuk sobek. Jadi ketika besi material asing masuk ke call feeder itu ada kemungkinan nyangkut, Pak, karena ada panjang atau runcing, itu menambah beban ke motor, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, Pak, macam-macam. Bahkan dari tongkangnya pun terkadang memang ya itu, Pak, balik lagi ke keadaan mesin. Meskipun ada peralatan magnetic separator seperti itu, Pak, tapi ya terkadang di perusahaan memang keadaannya rusak gitu, Pak. Iya, Pak, langsung masuk. Di PLTU ini ada 2 klaster, Pak, tapi tidak maksimal. Kalau yang saya tahu mungkin dari segi harga sih. Kemudian lamanya spare part datang. Ini di sini sebagai motor penggerak untuk belt conveyor, Pak. Belt conveyor. Jadi di call feeder itu ada 2 motor, Pak. Pertama untuk belt conveyornya sendiri, kemudian di bawahnya ada motor clean out untuk membersihkan batu bara yang masuk ke samping-samping gitu, Pak. Ada, Pak, berdasarkan dari nameplate ini merupakan batasan dari kinerja motor ini, Pak.
misal ini 3 kW, kemudian ada tegangan 400 volt, arus 6,8 ampere, kemudian speed di 1450, di mana daya mampu ini bisa sama dengan akar 3, bisa dicari dengan akar 3 tegangan dikali arus, kemudian dikali plus P. Kemudian dari RPM ini bisa ada hubungannya dengan rumus, bisa rumus berdasarkan dicari dari kecepatan, bisa RPM ini bisa dicari dengan rumus 120 dikali frekuensi per volt, Pak. Kalau maksud Bapak kalau misalnya katakanlah ini melewati 3 kW, apa tegangan 3 kW apa 3? lebih? Kalau misalnya 4 kW katakan, apa tegangannya masih 400? Untuk Harusnya masih 6,8 ampere. enggak, Pak, ini arus kinerja maksimal untuk operasional normal. Oke, makanya ketika dayanya turun, ketika putaran batubara putarannya sekarang, ketika putarannya menjadi naik, apakah itu berpengaruh dengan ini? Daya ini ada arus ya? Berpengaruh, Pak. Berpengaruh. Karena kan ya Ada indikator di lahir itu ada yang bisa kelihatan. Ada itu. paling indikator yang bisa dilihat di panel lokal, Pak, itu berupa hertz ya, Pak, frekuensi. Ketika ubahnya 3 kW, mereka dia akan menentukan tegangan 400 volt dengan arus 6,8 ampere. Itu maksudnya. Dengan putaran sekian. Gitu. Nah, ketika putarannya naik, nah harusnya seperti apa tegangannya? Seperti apa? Apakah tegangannya naik atau turun? Berarti kan tidak sesuai spek gitu artinya. Spek ini ternyata ini spek ini ketika dia harus dayanya 3 kW, tegangannya 400 putaran. Kalau putarannya naik, itu sudah nggak masuk speknya berarti ya. Iya, Pak. Nah, makanya kalau putarannya naik, pengaruh nggak dengan perubahan lambat ini? Ampere dengan arus, dengan tegangan. Untuk putaran ini berpengaruh, Pak. Jadi ketika RPM ini naik, kemudian arus pembacaan di DCS pun naik, Pak, karena menunjukkan ada beban yang berlebih. Jadi artinya kan spek ini menunjukkan bahwa ketika beban 3 kW, tegangannya 400 volt dengan arus sekian. Iya, Pak. Arus sekian. Jadi ketika dia lebih, maka spek kalau dia tegangannya kalau di bawah itu nggak bermasalah ya. Jadi kalau ketika di atas yang membuat motor itu artinya menjadi akan rusak kalau tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya. Iya, Pak. Ya, artinya kan begitu ya. Ini arti template ini. Ya. Jadi ketika dia tegangannya naik, bisa saja akan naik tegangannya. Ketika putarannya naik itu seperti apa tegangannya? Gitu. Kan nggak ada alat ukurnya misalnya kan dari pasang di motor itu. Tidak ada, Pak. Nah, untuk mengontrol ini mau dikurangi atau tidak dikurangi. Ini yang menyebabkan kan bisa saja ini yang menyebabkan konveyernya juga cepat rusak artinya kan. Bisa jadi. Perubahannya untuk menakar 3 kW itu kan tidak di kilo
kW masukin 4 kW misalnya, oh dikurangin kalau kayak orang timbang gitu kan, enggak. Nah itu maksud Bapak template ini untuk supaya motor itu dalam keadaan aman dengan range segini. Kalau barangkali kalau di bawah itu bisa aman, lebih aman gitu. Oh, pengaruhnya terhadap pemasukan bahan bakar mungkin yang kurang maksimum berarti ya. Ya Pak. Itu masuk dari template ini. Begitu. Pak Ian ya. Ya. Dan maksudnya begitu. Itu untuk melihat gimana sebenarnya yang membuat motor itu menjadi rusak. Gitu. Karena tadi putaran tinggi atau bukan. Nggak harusnya naik. Emisinya pun juga naik. Ya Pak. Emisinya naik kan? Naik Pak. Saya monitor di panel lokal naik. Nah itu. Kita belum tentu 50 ya. Belum tentu. 50 ya. Untuk pengoperasian normal aja di sekitar range 22 sampai 31 Hz Pak. Untuk pengoperasian normal. Kalau setting arus tadi, minum air putih cukup. arus itu kan terhadap motor juga berpengaruh tadi setting arus ya. Iya Pak. Berapa yang setting arusnya tadi? Ini untuk batasan saya menentukan batasan operasi yaitu di 4,26 ampere Pak. Kemudian untuk setting di logiknya di 4,5 ampere. Ini berdasar 4,5 ampere itu berdasarkan uji coba dan histori tren yang ada Pak, berdasarkan data. Jadi saya mencari berapa persen di sininya Pak. Satu ya? Motornya kan mesin ada 6 valve feeder Pak. 6 valve feeder, tiap valve feeder ada 1 Pak. Jadi untuk penelitian ini kenapa langsung dipasang di Logic Pak, nggak di VSD gitu Pak? Karena keterbatasan di pemasangan istilahnya ada kendala di setting waktu Pak. Jadi kalau untuk langsung dipasang di Logic, dia tanpa mengeluarkan biaya juga dan eksekusinya cepat, langsung lewat DCS Pak. Ya, tidak sobek Pak. Produksi Pak. Maksudnya daya yang dibangkitkan itu Pak, PLTU Pak. Oh. Jadi misal sekarang beban kan PLTU Pelabuhan Ratu di 350 MW ya Pak. Nah ketika beroperasi maksimal di 350 MW itu menggunakan 5 valve feeder, 1 standby. Terkadang satu yang standby itu mengalami valve feeder sobek juga atau jadwal inspeksi 3000 jam Pak, ada jadwal inspeksi rutin. Nah ketika arus valve feeder ini naik, tidak ada alarm atau indikasi yang menunjukkan kecuali dari trending naik gitu. Nah, dari berdasarkan beberapa kejadian arus valve feeder naik itu kalau dipertahankan valve feeder beroperasi terus maka berpotensi selalu valve feeder sobek karena bisa dari 4 ampere sampai bahkan 16 ampere bisa Pak. Nah, jadi valve feeder stop, kemudian batu bara berkurang, pembakaran berkurang, produksi berkurang juga Pak. Daya mampu yang diproduksi itu dari 350 MW berkurang sekitar 75 MW. Ya Pak.
maksimal operasi Pak, maksimal operasi. Jadi arus yang dibolehkan masih di batas normal, yaitu di 4 ampere Pak. Karena normal itu di 2 ampere sampai 3,66 tadi Pak. Nah ini 3,66 berdasarkan histori Pak. Jadi hampir setengahnya dari nameplate. Cuman kalau untuk terjadi blocking bisa melebihi dari 6,8 ampere itu Pak. Ya bisa bertambah. Kalau kemarin saya hitung tuh bisa di bawah, bisa di atas. Nah iya Pak, jadi bisa jadi settingan VSD-nya nggak cocok Pak di variable speed drive. Makanya kita dari operator meneliti ini melalui logiknya Pak, kan ada teknis itu ada instrumen, mekanik, sama listrik. Nah saya di logiknya. Untuk di listriknya sebetulnya di VSD-nya kan ya Pak, untuk di listriknya. Saya main di logiknya, di gerbang logiknya. Iya Pak, kerja di sini Pak. Ini lagi sambil bekerja Pak. Ya, pekerjaan saya sehari-hari Pak. Cuman kan kalau untuk bekerja saling koordinasi kan ini Pak, sama bidang lain nggak semua sama kita semua. Siapa tahu? Jadi demikian, sudah selesai, silakan di Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih juga buat Pak Ahmad sebagai penyaji, sebagai di foto dulu juga. Baik, sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Ahmad masukan dan sarannya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada pembimbing saya Pak Eken. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin slide dan izin live. Ya,